Indonesia punya target menjadi negara maju di tahun 2045. Dinamai dengan Indonesia Emas. Pas 100 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira bisa nggak ya? Yuk kita telah. Indonesia memiliki impian di tahun 2045 menjadi sebuah negara yang maju, meninggalkan titel lamanya yaitu sebagai negara berkembang. Di mana negara maju ini secara infrastruktur dan perekonomian sama dengan negara-negara maju yang lainnya, negara-negara overpower saat ini. Lalu secara tidak langsung Indonesia akan meninggalkan atau keluar dari MIT atau Middle Income Trap, dan juga adanya transformasi ekonomi yang cukup besar sehingga menunjang menjadikan negara Indonesia negara maju. Pemerintah sebenarnya tidak asal dalam memperhitungkan ini, karena pasti sudah ada hitung-hitungan yang matang untuk bisa mencapai ke negara maju di tahun 2045. Adapun beberapa strateginya yaitu adalah transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan juga transformasi tata kelola pemerintahan. Jokowi sendiri mengatakan bahwa untuk bisa mencapai menjadi negara maju di tahun 2045 dibutuhkan seorang leader yang cukup smart execution. Maka dari itu untuk bisa membentuk smart execution tersebut harus memiliki seorang leader yang smart dan juga strong, sehingga bisa memberikan solusi-solusi ketika memang ada permasalahan yang terjadi dimanapun di Indonesia ini. Pemerintah optimis bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju karena ditunjang oleh beberapa potensial yang dimiliki oleh negara kita. Jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, angkatan kerja yang cukup besar mencapai 140 jiwa, letak negara Indonesia yang cukup strategis, dan juga memanfaatkan bonus demografi. Di sisi lain, sumber daya alam Indonesia cukup besar dan juga cukup banyak yang diminati oleh negara-negara lain. Negara maju adalah negara yang sudah sejahtera dari struktur ekonomi dan juga struktur sosial, memiliki standar hidup yang tinggi dan juga perekonomian yang cukup merata, ditunjang dengan teknologi yang cukup bersaing dengan negara-negara superpower lainnya. Di Asia sendiri ada beberapa negara maju, yaitu Jepang, Singapura, Korsel, Taiwan, Hong Kong, dan juga Israel. Indonesia belum masuk ke dalam negara maju karena masih dalam kategori middle income trap. Maka dari itu, Indonesia memiliki tujuan utama di tahun 2045 ingin menjadi negara maju sama dengan Jepang, Singapura, dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh negara maju, nggak usah jauh-jauh, kita ambil Singapura. Dari sisi sosial, ekonomi, standar hidup, dan juga teknologi, Singapura cukup oke, bahkan bisa dibilang bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya. Singapura cukup concern kepada poin-poin yang tadi gue sebutkan, sehingga bisa menunjang menjadikan mereka negara maju. Tapi di sisi lain, Singapura tidak pernah melupakan poin yang utama, yaitu adalah sumber daya manusia. Bisa dilihat dari segi pendidikannya. Pendidikan di Singapura cukup oke dan juga sudah beberapa kali diakui oleh dunia bahwa pendidikan di Singapura cukup baik. Maka dari itu mereka bisa menciptakan generasi-generasi penerusnya atau SDM-SDM-nya itu benar-benar siap untuk menunjang negaranya sendiri untuk menjadi negara maju. Bila memang Indonesia cukup concern dengan target ini, harusnya poin yang harus segera diperbaiki itu adalah dari sisi SDM. Bahkan Sri Mulyani sendiri mengatakan untuk bisa menjadikan negara Indonesia negara maju, maka SDM kita itu harus benar-benar siap agar bisa menunjang benar-benar kita bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Kita harus melihat kalau memang kita ingin menyiapkan SDM kelak nanti di tahun 2045 itu sudah oke, maka yang perlu kita lihat itu adalah balita-balita saat ini atau remaja-remaja saat ini yang masih duduk di bangku sekolah. Bagaimana sih kondisinya? Balita-balita dan juga remaja-remaja yang ada di Indonesia, bisa nggak sih mereka disiapkan dari saat ini? Ketika nanti tahun 2030-an, 2040-an, mereka benar-benar sudah siap menjadi SDM yang oke, sehingga Indonesia memiliki SDM yang luar biasa untuk menunjang target utama kita menjadi negara maju di tahun sekian. Namun sayang, ternyata kondisi balita Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja.
30% balita Indonesia itu mengalami stunting. Dan angka ini itu cukup besar. Kita peringkat nomor 2 angka stunting tertinggi di Asia Tenggara, di bawah Timur Leste. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana kita siap di periode yang akan datang bila balita-balita kita atau generasi-generasi penerus kita itu mengalami stunting. Yang menjadi concern dari UNICEF adalah bahwa kita cukup lalai untuk benar-benar mendampingi ibu-ibu hamil dan juga balita-balita karena kecukupan gizinya itu cukup kurang. Memang, saat ini pemerintah sudah membuat sebuah program bekerjasama dengan UNICEF dan memiliki target untuk menurunkan angka stunting dari 31 menjadi 17%. Tapi bila ini tidak bisa menjadi sebuah concern yang cukup baik, maka harapan untuk kita menjadi negara maju sepertinya akan agak lebih sulit dibandingkan dengan target-target yang sudah dibuat oleh pemerintah. Setelah balita, lalu kita lihat anak-anak remaja saat ini seperti apa. Ternyata di Indonesia sendiri, menurut data UNICEF, anak-anak remaja Indonesia usia 8 sampai dengan 18 tahun itu sekitar 4,1 juta jiwa tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak bersekolah. Bila kita melihat lagi, 20 tahun yang akan datang adalah tahun-tahunnya mereka. Bila memang pemerintah tidak segera menyelesaikan persoalan ini dari dasarnya, gua kira sih kayaknya negara maju di tahun 2045 itu akan agak tersendat. Karena kenapa? Karena lagi-lagi SDM cukup penting untuk bisa menunjang, menjadikan negara Indonesia negara maju. Memang, mencetak SDM yang hebat itu bukan perkara mudah. Banyak sekali problem-problem pasti yang akan kita temukan di tahapan-tahapan untuk bisa mencetak SDM yang hebat. Namun, bila kita tidak menyelesaikan dari dasar, maka akan lebih sulit lagi ketika kita akan menghadapi problem-problem di tahap-tahap selanjutnya. Hal ini akan menjadi batu penghambat untuk bisa mencetak orang-orang hebat di masa yang akan datang. Segera selesaikan angka stunting dan juga segera berikan program-program agar anak-anak kita, remaja-remaja kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sehebat apapun program, itu tidak akan pernah berhasil bila eksekutornya tidak benar-benar oke. Relate sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, bahwa Indonesia membutuhkan seorang leader yang smart, yang bisa memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Kalau memang kita ingin benar-benar mencetak SDM yang hebat, tahap pertama yang harus benar-benar menjadi perhatian itu adalah ada di level terendah. Memang, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu memiliki tanggung jawab untuk kecerdasan anak-anaknya, memiliki tanggung jawab untuk bagaimana balita-balita di daerahnya itu bisa benar-benar sehat, tapi lagi-lagi sang eksekutornya adalah orang-orang di level paling bawah, yaitu kepala desa. Bila memang Indonesia ingin benar-benar mencetak SDM yang bagus, itu kita harus benar-benar concern di level desa. Kita berbicara tentang stunting. Stunting itu sangat erat hubungannya dengan apa yang ada di desa dan juga kecamatan. Karena kenapa? Bicara stunting adalah bicara kebutuhan gizi yang terpenuhi. Dari mulai ibu hamil sampai dengan lahir, sampai dengan dia balita, MPASI, apakah dia sudah tercukupi secara gizi sehingga menyebabkan dia benar-benar sehat. Si balita-balita itu sehat meminimalisir terjadinya stunting. Di sisi lain, anak-anak yang putus sekolah itu hubungan yang paling dekat adalah dengan pemerintah desa. Sejauh apa kepala desa, lurah begitu peduli dengan masyarakatnya yang masih mengenyam bangku pendidikan? Sekonsen apa pemerintah desa terhadap masyarakatnya? Saat ini, jujur aja, kita masih sangat minim sekali mendengar seorang kepala desa yang benar-benar hebat dari sisi eksekusi program, budget dana desa dialokasikan untuk hal tersebut. Langka sepertinya kita menemukan ada desa yang memiliki semboyan zero stunting atau wajib sekolah terpenuhi, satu rumah satu sarjana. Kita jarang sekali menemukan seorang kepala desa yang memiliki concern ke arah sana. Justru yang kita dapatkan adalah
bagaimana budget dana desa tersebut terserap secara maksimal. Dan salah satu penelitian UGM menyebutkan bahwa hampir rata-rata dana desa yang mereka miliki 80%-nya digunakan untuk infrastruktur. Berarti hanya sebagian kecil yang memang benar-benar dialokasikan untuk ke arah yang bisa memperbaiki persoalan stunting dan juga anak-anak sekolah. Pendidikan saat ini bagi masyarakat itu masih menjadi tanggung jawab mereka individu masing-masing. Pemerintah belum benar-benar memiliki tanggung jawab itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Maka dari itu, ketika ada anak yang putus sekolah, pemerintah desa pasti akan biasa saja, akan cuek-cuek saja. Mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Hal ini harus segera dirubah. Lagi-lagi untuk bisa mencetak SDM yang unggul di masa yang akan datang adalah anak-anak balita yang sudah siap. Maka dari itu jangan sampai stunting. Lalu remaja-remaja yang mendapatkan pendidikan secara baik. Maka dari itu jangan putus sekolah. Disinilah peran pemerintah level paling bawah menjadi penting. Bila poin ini sudah diperbaiki, sebenarnya negara maju itu adalah sebuah impact. Hasil dari semua parameter-parameter yang tadi gue sebutkan di awal itu benar-benar tercapai. Bila kita ingin mencapai parameter-parameter itu, maka yang perlu diperbaiki adalah sumber daya manusia. Bila kita memang benar-benar concern terhadap hal tersebut, sumber daya manusia diperbaiki, sumber daya manusia yang siap, unggul, dan juga bersaing, maka parameter-parameter yang tadi gue sebutkan di masa yang akan datang pasti akan tercapai. Secara tidak langsung akan menunjang dan juga menjadikan negara kita negara yang cukup maju dan juga bersaing dengan negara-negara yang lain. Bila kita belum bisa membereskan masalah dasar, sepertinya Indonesia emas hanya menjadi angan-angan. Sampai jumpa, sampai ketemu di jalan pikiran selanjutnya. Merdeka!